Ini tuh ke-trigger karena waktu kecil dulu aku tuh kayak suka nata-nata barang, aku suka beberes. Jadi mungkin awal mulanya dari situ. Jadi keterusan sampai sekarang. Aku mulai riset kelas 10 waktu project aku masih belum desain interior. Aku mulai serius itu kelas 10 semester 2. Awal belajar itu dari YouTube sama software yang aku pakai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast episode 5-nya Flexi School. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama narasumber kita hari ini, ada Salma. Halo. Nah guys, jadi Salma ini adalah siswi kelas 12 di Flexi yang dia ini punya minat di bidang desain interior. Nah, kerennya nih Salma tuh belajar desain interior ini secara otodidak guys. Terus punya pengalaman magang juga di bidang ini dan punya pengalaman ikut pameran internasional. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih sama Salma. Oke, aku mau nanya nih Sal, ceritain dong awal mula kamu bisa nemuin minat kamu di bidang desain interior nih gimana sih? Jujur aja ya, awal mulanya kalau dirunut banget, aku agak lupa, aku agak kurang tahu. Tapi kayaknya ini tuh ke-trigger karena waktu kecil dulu aku tuh kayak suka nata-nata barang, aku suka beberes. Jadi mungkin awal mulanya dari situ. Jadi keterusan sampai sekarang. Berarti berangkat dari situ terus kamu searching atau gimana nih bisa tahu oh ternyata ini bidang desain interior nih namanya. Iya, aku mulai riset pada waktu kayak mungkin kelas 10 ya, kelas 10 waktu project aku masih belum desain interior. Gitu. Jadi kayak ada peralihan sebelumnya. Nah, project kamu di awal apa tuh? Project aku di awal masuk Flexi ini waktu kelas 10 itu hafalan. Jadi aku kebetulan waktu itu hafalannya belum kelar, hafalan Al-Quran. Jadi aku kelarin dulu, baru setelah selesai aku pindah ke project aku yang desain interior ini gitu. Jadi sebenarnya sudah ada rencana dari project sebelumnya gitu. Berarti nemuin minatnya udah dari sebelum-sebelumnya ya. Cuman kamu terus seriusin di bidang itu tuh kelas berapa? Aku mulai serius itu kelas 10 semester 2. Oh, oke. Dari kelas 10 semester 2 ya. Oke, nah katanya nih kamu belajarnya otodidak. Nah itu gimana sih cara kamu belajar kok bisa sih? Iya, jadi waktu itu aku awal belajar itu dari YouTube. Jadi aku nonton video YouTube, ada 2 video gitu. Nah, setelah aku nonton itu, aku langsung tes. Jadi aku bolak-balik antara YouTube sama software yang aku pakai. Jadi kebetulan aku bukan install aplikasinya, jadi aku pakai SketchUp, tapi yang basisnya web. Jadi aku nggak install aplikasi. Dan aku belajarnya memang tools-tools yang untuk SketchUp basis web ini, karena SketchUp yang basis web dengan yang SketchUp sudah diinstal itu toolsnya beda. Jadi mungkin kalau misalnya nanti aku udah install SketchUp, aku perlu belajar lagi karena toolsnya masih banyak yang belum aku kuasai. Oke, nanti dari kamu belajar sendiri dari YouTube, terus kamu coba-coba sendiri gitu ya? Benar. Oke, nah belajar otodidak nih pasti kan tantangannya ada ya? Ada Nah, pasti boleh ada. diceritain apa aja sih tantangan kamu selama belajar ini? Pertama sih struggle itu bingung ya, karena belum terbiasa tangannya itu megang-megang desain segala macam. Terus pokoknya kalau awal belajar sih kesulitannya itu ya. Terus ketika udah mulai masuk ngerjain project di sekolah, barulah ketahuan aku struggle itu webnya ini itu kayak lag gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena jadi si storage di webnya itu penuh, storage SketchUp webnya itu penuh. Jadi kayak aku kalau ngerjain apa-apa tuh suka tiba-tiba nge-lag, nggak bisa gerak-gerak pokoknya. Paling itu doang sih hambatannya. Makanya kayak kadang kalau desain butuh waktu lama cuma gara-gara laptopnya nge-lag. Nah, dari pengalaman kamu tadi belajar otodidak, terus kamu nyoba-nyoba apply magang ya? Nah, boleh diceritain gimana pengalaman kamu selama magang? Jadi awal mulanya waktu itu libur tahun ajaran baru. Nah, kalau libur tahun ajaran baru kan liburnya lumayan lama ya. Nah, dari situ ayahku tuh kayak saran, kamu coba magang aja deh gitu kan. Ayahku nyuruh kayak gitu buat ngisi waktu liburan sekalian nambah pengalaman gitu. Terus akhirnya aku
kayak ya udah nurut aja. Terus aku coba magang kan, aku magangnya selama 1 bulan di tempat kayak perusahaan produk furniture dari bambu. Jadi bahan utama, material utamanya itu pakai bambu gitu. Nah, aku selama magang di sana itu 1 bulan itu aku ngerjain kayak assembling instruction. Jadi produk-produknya mereka itu bambunya itu rakit. Jadi misal kasur itu bambunya dirakit dulu. Jadi perlu dibuat assembly instructionnya itu buat panduan ngerakitnya kalau ada orang beli gitu kan. Itu aku bikin itu, terus udah selesai 1 bulan, aku di hire sama atasan aku buat freelance sebagai desainer karena posisinya waktu itu desainernya lagi gak bisa, lagi apa sih kayak berhalangan gitu deh. Jadi kayak aku untuk menggantikan posisinya gitu. Terus dari situ aku mulai dapat project-project. Nah, nggak cuma sampai situ nih guys, tapi Salma juga punya pengalaman ikut pameran internasional. Nah, boleh diceritain itu pameran apa sih, Sal? Ya, jadi itu nama pamerannya IFINA Indonesia Mebel and Design Expo. Itu skalanya udah internasional. Tahun lalu ada di ISBSD. Waktu itu awalnya kayaknya kalau nggak salah bulan Oktober deh. Atasan aku tuh ngechat aku minta meeting gitu kan. Terus akhirnya meeting, dari situ beliau bilang kalau perusahaannya mau ikut pameran itu. Nah, aku diminta untuk desain beberapa item baru untuk dipamerin di sana. Ada mungkin sekitar 6 sampai 7 gitu ya. Aku lupa desainnya juga apa aja, aku lupa. Tapi aku desain itu mungkin waktunya sekitar 2 sampai 3 minggu ya. Waktunya agak mepet karena waktu itu pamerannya bulan September. Dari situ aku kayak ngejar waktu juga, terus akhirnya aku alhamdulillahnya berhasil sampai akhirnya dipamerin di sana. Keren. Furniture yang kamu bikin nih buat pameran ya khususnya, itu apa aja sih? Kalau yang aku ingat sih ada sofa side table, coffee table, TV table, bench, ada rak juga, lemari gitu. Itu yang aku ingat sih. Lumayan banyak. Aku jujur agak lupa. Aku desainnya tuh apa aja. Berarti dalam waktu persiapannya cuma 2 minggu? Iya, sekitar 2 sampai 3 minggu. Itu beneran untuk dengan item segitu banyak. Kalau menurut aku sih agak capek ya, karena kan desain, belum lagi revisinya, belum lagi bikin gambar kerjanya, belum lagi nanti harus diproduksikan untuk ditampilkan di sana. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih cara kamu bisa bagi waktu? Kan tadi kamu sibuk magang, terus ikut pameran segala macam, bagi waktu kamu antara pekerjaan kamu nih sama sekolah. Kalau aku sih waktu itu kan kalau di Flexi itu fleksibel ya, namanya aja juga Flexi. Jadi selama itu waktunya dipakai untuk mengerjakan project, dari pihak sekolah sih nggak masalah. Jadi ketika aku di sekolah kayak nggak ngikutin kelas atau segala macam, karena buat ngerjain project pameran itu kayak ya udah aja gitu. Jadi aku beneran enak sih bagi waktunya antara aku ngerjain project untuk pameran itu sama sekolah. Jadi sekolah bener-bener ya udah silakan, selama itu project kamu berkaitan dengan project. Oke, aman ya. Nah, gimana sih Sal perasaan kamu nih udah punya banyak pengalaman, terus ikut pameran internasional juga? Nah, kalau perasaan aku sih senang ya, tapi kayak ya udah aja gitu loh. Gimana ya? Senang sih senang, alhamdulillah udah bisa ngerjain berbagai macam desain. Tapi kayak ya puas, kalau untuk dikatakan puas sih belum puas ya, karena kayak aku ngerasa oh ya udah gitu doang gitu. Jadi ya paling aku senang karena ada huru hara desainnya itu. masalah selama aku proses ngerjain desainnya itu. Itu sih yang bikin suka. Oke, jadi banyak belajar ya dari situ. Bener banget. Oke, yang penting kamu suka kan ngejalaninnya? Ya selama suka ngejalaninnya, kamu harusnya baik-baik aja. Bener guys. Oke. Nah, ini terakhir nih Sal, aku mau minta pesan kamu nih buat teman-teman Flexi atau teman-teman di luar sana yang nonton.
yang mungkin mereka juga mau ngembangin minat mereka tapi dengan cara belajar otodidak. Nah, kamu ada pesan nggak? Oke, pertama minimal punya kemauan atau niat dulu. Ya minimal itu. Kalau udah ada itu, baru kamu bisa mulai. Tuh, mulai dari apa yang kamu punya, apa yang ada di depan mata kamu. Tuh, mulai dari situ aja. Kalau di Fleksi sih, aku pribadi waktu itu aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya modal niat pengen doang. Terus habis itu aku sampaikan lah ke sekolah kalau aku tuh kendalanya ini, aku nggak punya device waktu itu, aku nggak punya laptop untuk kerjain project. Karena kan project aku sebelumnya nggak membutuhkan apapun, cuma bermodalkan kemauan doang tuh bisa. Karena hafalan itu cuma modal kemauan juga bisa, tinggal dilakuin aja. Nah kebetulan yang project ini aku butuh device dan aku minta ke sekolah dan sekolah ngefasilitasin ke aku. Jadi minimal kamu punya niat, insya Allah nanti ada jalannya. Ada niat dan mau mulai. Tuh guys, jadi setiap kita ada niat, insya Allah nanti ada jalannya, Sal. Oke, makasih banyak ya. Makasih banyak Sal atas sharingnya hari ini Thank buat you, teman-teman. sama-sama. Oke, semoga sharing-sharingnya Salma hari ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, kita tutup ya Sal. Kita tutup teman-teman podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Kalau teman-teman belum like video ini, jangan lupa like, komen-komen juga di bawah. Kalau belum subscribe YouTube-nya Fleksi, boleh subscribe sekarang. Oke, makasih banyak Salma. Terima kasih. Makasih banyak juga teman-teman yang udah nonton. Kita tutup. Dadah. Assalamualaikum.